Halo semuanya, kali ini saya akan memaparkan materi tentang bab 3 yaitu potensi ekonomi lingkungan dengan submateri lanjutan tentang aktivitas kegiatan ekonomi dan peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna atau manfaat barang dan jasa dengan tujuan agar kebutuhan manusia terpenuhi. Contohnya, mengubah kayu untuk menghasilkan lemari dan meja serta mengubah gandum menjadi roti. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan. Agar kegiatan distribusi berjalan dengan lancar, maka diperlukan badan-badan distribusi. Pertama, agen. Agen merupakan perantara yang memerlukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Kedua, makelar, yang merupakan perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Ketiga, komisioner, yang merupakan perantara pemasaran seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Keempat, importir, yang merupakan badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Kelima, eksportir, yang merupakan badan atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri ke luar negeri. Keenam, pedagang besar, yang merupakan pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Yang terakhir, pedagang eceran, yang merupakan pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar. Yang ketiga, ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh kegiatan konsumsi yang menghabiskan nilai guna adalah seperti makan nasi, minum teh manis, dan mencuci kain dengan bubuk deterjen. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelaku ekonomi, di mana pelaku ekonomi ini terdiri dari 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen, kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan, ketiga, pemerintah, dan keempat, masyarakat luar negeri. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen atau yang biasanya disingkat RTK. RTK adalah satuan unit kecil dalam masyarakat. Kegiatan utamanya adalah konsumsi. RTK disebut juga sebagai rumah tangga konsumen. Kegiatan konsumsi satu rumah tangga dapat berbeda dengan rumah tangga lain. Rumah tangga juga dapat berperan sebagai produsen dan distributor. Contohnya, Ibu Ani membuat kue dan berperan sebagai produsen. Sementara itu, Ani berperan sebagai distributor dengan menjual kue di sekolah. Peran penting lainnya sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Hal ini menyebabkan rumah tangga dapat memperoleh pendapatan berupa upah, sewa, ataupun bunga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan atau RTP. RTP adalah badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan utamanya adalah memproduksi suatu barang. Pada pasar faktor produksi, perusahaan berperan sebagai pembeli atau konsumen faktor-faktor produksi dari rumah tangga untuk digunakan dalam proses produksi. Contoh perusahaan yang melakukan kegiatan produksi untuk menambah manfaat dari suatu barang dan jasa adalah perusahaan roti. Perusahaan ini juga melakukan kegiatan konsumsi dengan membeli tepung, gula, telur, dan mentega untuk diolah menjadi roti. Yang ketiga, pemerintah. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi tersirat di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, yaitu pemerintah bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Peran utama pemerintah adalah sebagai pengatur kegiatan ekonomi agar kegiatan perekonomian berjalan dengan lancar. Hal ini menyebabkan pemerintah berwenang untuk membuat kewajiban, misalnya mengatur izin mendirikan usaha dan UMR bagi pekerjanya. Pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi berkaitan dengan tugas administratif dan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah belanja pegawai dan pemberian subsidi. Pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri adalah seorang atau badan usaha yang berada di luar negeri. Kegiatan ekonomi dengan masyarakat luar negeri disebut perdagangan internasional. Perdagangan internasional terdiri dari ekspor dan impor. Masyarakat luar negeri berperan sebagai konsumen dan produsen. Sebagai konsumen, masyarakat luar negeri dapat membeli produk dari rumah tangga produsen di Indonesia. Produk tersebut akan dibeli atau diimpor masyarakat luar negeri. Dan sebaliknya, bagi RTP di Indonesia, produk tersebut diekspor ke luar negeri.
Sebagai produsen, masyarakat luar negeri menghasilkan produk dan menjual produk tersebut ke Indonesia. Produk tersebut akan dibeli atau diimpor dari luar negeri oleh pihak-pihak di Indonesia, seperti RTK, RTP, dan pemerintah. Sebaliknya, bagi masyarakat luar negeri, produk tersebut dijual atau diekspor ke Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Di sini ada permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan. Permintaan merupakan sebuah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Berdasarkan jumlah konsumennya, permintaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu permintaan individu atau perorangan dan permintaan pasar atau kolektif. Contoh permintaan individu adalah permintaan Rudi akan semangkuk mie ayam. Dan contoh permintaan kolektif adalah permintaan Rudi bersama siswa-siswa yang lain seperti Arnold dan Endang akan mie ayam. Berdasarkan kemampuan membeli konsumen, permintaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, permintaan absolut yang merupakan jenis permintaan yang tidak disertai dengan kemampuan akan barang atau jasa yang diminta. Contohnya, Wahyu ingin memiliki sepeda, tetapi ia tidak mempunyai cukup uang. Yang kedua, permintaan potensial yang merupakan jenis permintaan yang disertai dengan kemampuan seseorang atau kelompok membeli suatu barang dan jasa tertentu, tetapi kemampuan tersebut tidak digunakan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Contohnya, Hadi mempunyai sejumlah uang untuk membeli novel, namun Hadi justru menggunakan uang tersebut untuk membeli buku pelajaran. Selanjutnya, penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen di setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jumlah penawaran berkaitan dengan tinggi atau rendahnya harga suatu barang atau jasa. Apabila harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Namun sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan menurun. Hal ini terjadi dengan asumsi bahwa faktor lain yang memengaruhinya dianggap tetap atau ceteris paribus. Inilah hukum penawaran. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, antara lain kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, meningkatnya jumlah produsen, peristiwa alam, harapan produsen, harga barang, dan jasa lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang status, peran, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Yang pertama, status sosial atau kedudukan. Status sosial adalah posisi seseorang secara umum di masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Di dalam masyarakat ada 3 macam status, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ascribed status, yang merupakan status yang didapat dengan sendirinya secara otomatis. Contohnya, anak dari keluarga bangsawan. Kedua, achieved status, yang merupakan status yang diperoleh melalui usaha-usaha yang disengaja. Contohnya, setiap orang dapat menjadi dokter asalkan memenuhi persyaratan tertentu seperti lulus pendidikan kedokteran. Yang ketiga, assigned status, yang merupakan status yang diperoleh karena ada pihak lain yang memberikannya. Contohnya, gelar pahlawan nasional, siswa teladan, dan peraih Kalpataru. Kedua, peran sosial. Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Peran membantu menciptakan tatanan dan stabilitas sosial dengan memberikan individu gagasan umum tentang apa yang akan terjadi dalam interaksi dengan orang lain. Status dan peran tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Yang ketiga, diferensiasi sosial, di mana masyarakat kita sangat beragam. Ada laki-laki dan perempuan, ada juga yang berkulit putih, sawo matang, dan berkulit hitam. Agama yang dianut pun juga berbeda-beda. Dalam sosiologi, pengelompokan berdasarkan perbedaan seperti ini dilakukan secara horizontal. Klasifikasi masyarakat secara horizontal disebut dengan diferensiasi sosial. Ada beberapa bentuk diferensiasi sosial, di antaranya sebagai berikut. Diferensiasi sosial berdasarkan ras, berdasarkan suku bangsa atau etnis, berdasarkan agama, berdasarkan gender, dan diferensiasi sosial berdasarkan profesi.
Yang terakhir, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat. Stratifikasi sosial di dalam masyarakat terjadi karena ada sesuatu yang dihargai lebih. Ukuran yang dipakai untuk menggolongkan seseorang pada lapisan tertentu adalah ukuran kumulatif. Urutan penggolongan yang digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama kekayaan, kedua kekuasaan, ketiga pendidikan. Menurut Soerjono Soekanto, stratifikasi sosial dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu sebagai berikut. 1. Stratifikasi sosial tertutup, 2. Stratifikasi sosial terbuka, dan 3. Stratifikasi sosial campuran. Dalam sistem kelas yang ditemukan dalam masyarakat industri modern, kedudukan sosial terutama didasarkan pada prestasi individu status sosialnya yang merupakan achieve status. Status ini diperoleh melalui usaha individu yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan, dan prestasi pekerjaan seseorang. Hal ini dapat terjadi karena dalam sistem kelas ada kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial vertikal ke atas. Jika setiap orang memiliki kesempatan sama untuk mencapai status sosial yang penting itu, maka sistem kelas akan sangat efisien, memungkinkan individu yang paling mampu untuk naik ke puncak masyarakat dan mengklaim posisi yang paling penting. Sistem seperti itu akan menjadi meritokrasi, yakni sistem stratifikasi sosial yang sepenuhnya didasarkan pada prestasi pribadi. Itulah materi tentang bab 3, potensi ekonomi lingkungan, dengan submateri aktivitas kegiatan ekonomi dan peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Terima kasih.